campur. Bisa. Yuk, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas Ilham. Wah, silakan masuk. Ya. Duduk. Nah, ada apa ini, Mas Ilham? Saya mau menjalin bimbingan Oh konseling. iya, sebentar Mas Ilham ya. Gimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Nah, tapi kok kayaknya sedikit gitu ya? Ada sesuatu yang mengganjal? Ada. Akhirnya kamu datang ke sini, ya? Ada sesuatu yang mau diceritakan? Ada. Baik. Pastinya penting ya, itu ya penting sekali. Baik. Kalau kamu datang ke sini, biasanya kan anak yang datang ke sini itu biasanya mau ngomong, mau curhat, gitu kan. Mas Ilham tuh kelas 9 ya? Iya. 9 apa Mas? Dan cek. 9C ya, 9C. Sini, ya, tahu lagi. Nah, baik. Kalau Mas Ilham ke sini, memutuskan mau intinya ngomong, curhat, ada suatu hal yang penting mengganjal di diri Mas Ilham. Kalau begitu, saya persilahkan. Intinya Mas Ilham di sini mau mengadakan bimbingan konseling individu ya. Nah, sebelum lebih lanjut, begini Mas Ilham, paling kita terangkan dulu untuk menjalankan konseling individu itu ada tahap-tahapnya. Otomatis Mas Ilham itu sudah tahu kan ya tahap-tahapnya ya. Nah, terus dalam konseling individu itu ada beberapa asas Mas. Yang pertama itu kesukarelaan. Nah, maksud ya sukarelaan, Mas Ilham datang ke sini sendiri dengan sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain gitu, dari guru yang lain, dari teman yang lain, bahkan dari orang tua, itu tidak ada. Murni dari diri Mas Ilham sendiri ya. Baik. Yang kedua Mas Ilham perlu diperhatikan dan diketahui asas konseling individu ini. Yang kedua adalah keterbukaan. Nah, saya harap nanti Pak Enggi berharap dalam Mas Ilham menyampaikan masalah nanti harus terbuka, tidak ada satupun yang dirahasiakan gitu ya. Maksudnya semuanya dari dalam hati, entah faktornya dari mana, entah dari keluarga, tidak perlu malu, tidak perlu takut gitu kan ya. Nah, baik. Yang ketiga itu asasnya rahasia. Jelas kalau rahasia Mas Ilham mesti tahu ya, tahu ya. Intinya begini rahasia. Pertemuan kita kali ini yang disebut bimbingan konseling individu itu asasnya terakhir adalah kerahasiaan. Rahasia dari siapa? Baik, antara Pak Hengki, Guru BK, dan Mas Ilham sebagai peserta didik atau yang disebut konselor, dan Mas Ilham itu adalah seorang konseling. Itu harus ada kerahasiaan. Nah, apapun yang kita lakukan hari ini itu harus disimpan di sini, tidak boleh diceritakan di luar sana. Contoh, Pak Enggi menceritakan dengan guru yang lain, teman kamu yang lain, tidak boleh. Berarti itu Pak Enggi melanggar asas atau kode etik. Begitu ya? Sudah jelas? Jelas? Baik. Nah, sebelum melangkah kita menuju bimbingan, masih bersedia ya? Bersedia? Tidak ada ganjalan apapun? Mantap? Ikut bimbingan konseling ini? Mantap ya? Baik, kalau mantap, kita harus sepakati dulu Mas kontrak waktu kita. Berarti nanti kontrak waktu kita adalah 1 jam pelajaran, atau dengan kata lain 40 menit ya. Jika 40 menit nanti kita sudah menyelesaikan atau Mas Ilham sudah merasa paham atau selesai masalahnya, bisa memenuhi titik terang, itu sudah bagus. Tetapi kalau dalam 40 menit Mas Ilham belum bisa menemukan titik terang permasalahan Mas Ilham, itu nanti kita akan jadwalkan lagi pertemuan yang kedua, bahkan yang ketiga. Tahu? Langsung bisa masuk ya. Baik. Sebagai langkah awal berikutnya, sebelum kita masuk bimbingannya, ada satu surat yang harus diisi oleh Mas Ilham, yaitu surat persetujuan atau
surat perjanjian antara konselor dan konseli yang harus ditandatangani oleh Mas Ilham. Begitu ya. Baik, silakan. Oke. Di sini ya, di sini. Perlu dibacakan enggak? Sedikit saja ya yang dibicarakan ya. Nah, jadi saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung, gitu ya. Terus yang berikutnya saya diminta untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya bagi asas keterbukaan, ya lah. Yang ketiga adalah semuanya akan dirahasiakan, ya, gitu yang ketiga. Yang keempat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan rekaman atau ini catatan Pak Indi, perlu dicatat ya. Setuju ya? Nah, setuju. Yang kelima, guna menunjang kelancaran proses akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disampaikan sama. Jadi di sini semuanya diutarakan di sini. Nah, sudah setuju dengan konsultan saya, terima kasih. Nah, begitu ya, saya simpan dulu ya. Baik, kita mulai Mas. Hai, kok masih lesu gitu ya? Nah, kenapa masih lesu? Apa jenisnya? Ini. Ini kan namanya tadi. Mbak minum tadi. Baik Mas ya. Kayak kok lesu kok ini. Silakan minum dulu ya. Air putih nggak apa-apa ya? Oke, baik, silakan minum dulu. Baik, kalau sudah lega, ambil nafas dulu panjang. Ulangi lagi. Sudah siap Mas? Silakan utarakan ke Pak Hengki dulu apa masalahnya. Jadi gini Pak. Sedikit. Jadi gini Pak. Saya mau sedikit cerita. Boleh. Saya pernah menyakiti hati teman saya. Menyakiti hati teman. Iya. Teman sekelas itu Mas? Sekolah. Teman sekolah, sekelas. Juga. Laki-laki apa perempuan Mas? Semuanya. Sebentar. Menyakiti itu dalam satu kelas. Iya. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Mengecek. Terus Nah. mengejek, menghina. Oh ya, baik. Mengejek, menghina. Baik. Seperti itu ya. Itu berapa sering dilakukan Mas Ilham? Sering sekali, hampir tiap hari. Iya. Terus si anak ini teman kamu yang kamu ejek itu contohnya mengejek bagaimana Mas? Mengecek dengan nama ayah. Nama ayah, orang tua, terus apalagi Mas? Mengecek Fisiknya dalam arti contoh kalau anak tersebut kecil, ini lebih kecil dari kamu terus kamu ejek gini, ya benar. Hitam, dekil, kecil gitu ya. Ya pernah seperti itu. Kalau mengejek dalam itu berarti kan kamu mengejek fisik juga sampai ke hati juga kan ya, gitu. Terus kira-kira pengen ditanya dulu ini, ya, pengen ditanya ya, korbannya bagaimana? Tidak terima. Nah, sedih, bahkan nangis juga. Nah, anak perempuan pernah nangis? Kalau anak laki-laki? Anak laki tidak sampai nangis. Sampai sempat berantem enggak? Pernah berantem enggak? Oh gitu ya. Otomatis masih kan lah mesti. Oh ya. Berikut lagi Mas. Ya. Saya simpulkan dulu ya. Tujuannya Mas Ilham itu mengejek, bahkan sampai menindas mereka, menekan mereka seperti itu. Tujuannya apa sih Mas Ilham? Agar dihormati Pak. Oh, kamu pengen dihormati di kelas atau satu sekolahan lah itu, pengen dihormati. Apalagi kira-kira? Disegani ya. Ini loh aku Ilham, itu kan intinya gitu. Baik. Baik Mas Ilham, terima kasih sudah mengutarakan ke Pak Enggi masalah itu. Akhirnya Pak Enggi bisa menyimpulkan ini, ya. Mas Ilham ini sebenarnya sudah melakukan yang namanya bullying.
Tahu bullying, perundungan kata lainnya. Tahu apa itu? Suatu perbuatan yang salah. Iya, bagus. Seperti itu ya Mas Ilham ya. Intinya perundungan atau bullying itu menyakiti seseorang ya, dengan sengaja dalam bentuk fisik atau psikis. Nah, si korban sendiri ini akan merasakan sakit. Yang pertama, sakit psikis itu pemikiran, mentalnya kena Mas Ilham ya. Yang kedua secara fisik, jika Mas Ilham melakukan perundungan dibarengi dengan bentuk fisik seperti itu, seperti contoh ditempeleng ya, ditonjok bahkan sampai berulang kali begitu kan, itu berkenaan dengan fisik itu ya. Dulu itu banyak sekali Mas, bullying verbal contohnya. Bullying verbal itu yang berkaitan dengan hati pikiran, jadi tidak menggunakan fisik. Bullying fisik itu menjahili temannya setiap hari menggunakan fisik, contoh ya tadi ditempeleng, ditendang, nah seperti itu. Yang kedua adalah yang paling tenar saat ini sering dilakukan anak-anak, yaitu cyberbullying. Apa itu Mas? Tahu nggak cyberbullying? Tidak tahu ya? Ya tetap perlakuan bullying tetapi menggunakan media sosial. Bisa kasih contoh nggak Mas Ilham? Belum tahu? Belum ya? Jadi contoh Mas Ilham pasang statusnya orang yang sekarang disebut anak-anak itu sebagai aib gitu loh. Contoh Mas Ilham tak pasang story tapi Mas Ilham tak kasih gambar ini tahu kan? Pembajakan email Facebook orang lain dijelek-jeleknya, tahu kan? Tahu. Baik. Nah, saya simpulkan tadi seperti itu ya Mas Ilham ya. Jadi Mas Ilham melakukan sing jenenge apa sing namanya perhubungan dengan tujuan pengen dinikmati seperti itu ya Mas Ilham. Saya paham. Baik Mas Ilham. Berarti ini baiknya akan menyimpulkan kalau bimbingan kita nanti menggunakan bimbingannya yaitu bimbingan individu dengan pendekatan REDT dan teknik disiplin kognitif. Tapi sebelumnya biar Mas Ilham lebih paham, baiknya akan tayangkan video tentang bullying dan bahayanya. Gitu ya. Silakan pahami sebentar. Kedengeran nggak Mas Ilham? Dengar ya? Verbal yang ini kan ya, seperti yang kita ini ngomong tadi. Nah yang ini ya, yang verbal pernah ya, yang fisik sekarang, nah seperti ini di Manda. Sosial sekarang.
sekarang ya. Ini bullying yang seksual ya, seperti itu. Saling menghormati. Ini dampaknya ya untuk korbannya ini Mas Ilham. Suasana hati yang berubah. Ini pindah sekolah sampai depresi. Sampai ingin bunuh diri loh Mas ya, itu korbannya. Itu Mas Ilham ya, tahu ya. Baik. Nah, tadi sudah saya tayangkan yang bullying itu apa, macam-macamnya apa, dan bahkan caranya ini untuk menghindari hal-hal bullying seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya adalah korban. Korban itu yang paling parah adalah sampai ingin bunuh diri. Tahu ya? Karena apa? Kalau dilakukan secara terus-menerus, korban itu akhirnya sudah melewati depresi, tidak dihargai gini, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri dunia. Itu sudah pernah terjadi Mas Ilham ya. Nah, perlu diingat, bullying itu sebenarnya terjadi tidak hanya di siswa, gitu ya. Tidak antar siswa, bahkan orang tua atau anak siswa pun bisa seperti itu. Maksudnya Mas Ilham ya. Baik. Sebenarnya tadi adalah yang diungkapkan Mas Ilham itu adalah suatu pikiran irasional. Nah, pikiran irasional itu adalah pemikiran yang tidak logis Mas Ilham. Ya, tadi mengungkapkan Mas Ilham melakukan hal itu tuh ingin dihormati teman yang lain ya, terus ingin disegani begitu ya. Dasarnya adalah Mas Ilham itu sebenarnya ingin punya teman banyak, tetapi Mas Ilham itu inginnya dihormati, ditakuti gitu ya. Nah, itu adalah suatu pemikiran yang irasional, pikiran yang enggak logis ya, seperti itu. Nah, dalam NEPT ini menggunakan teknik distrik kognitif ini intinya adalah merubah pikiran irasional menjadi pikiran yang rasional, begitu. Irasional seperti itu. Kalau yang rasional sama Mas Ilham, rasional itu apa? Bagus ya. Irasional itu adalah pemikiran yang bagus, yang logis, gitu ya. Jadi intinya irasional itu enggak logis seperti itu. Terus kita akan merubah pemikiran Mas Ilham yang irasional tadi dalam bentuk yang rasional, seperti itu ya. Jadi pahami ya Mas Ilham ya? Bisa. Sedikit lagi tolong jelaskan kembali dari dalam baik. Kenapa toh Mas Ilham itu seperti itu timbul ingin membuli teman-teman kamu di sekolah itu? Penyebabnya apa? Nah, boleh silakan, nggak apa-apa, harus terbuka dengan baik ya.
Ya, baik. Silakan Mas Ilham. Di rumah saya pernah dikasari dengan ayah saya. Tetap. Di rumah ya Mas ya? Iya. Oh, berawal dari lingkungan keluarga nih. Iya. Ya baik, bisa diteruskan. Di rumah saya pernah dikasari oleh ayah saya. Oh iya. Baik, dikasari. Iya. Lebih bisa cerita ke spesifikasi kenapa dikasari seperti itu. Marah. Dimarahi pernah dicaci maki ya. Iya. Terus maaf nih ya, bang kitanya ya. Ayah kamu, bapak kamu itu pernah menggunakan fisiknya dalam hal pas ayahmu marah, kamu pernah difisik nggak contoh? Pernah. 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 Bentuknya seperti apa? Dipukul. Dipukul. Nah, dipukul. Terus pernah dicaci maki seperti apa itu contohnya? Mas? Ya, kamu kayak kerja gitu. Berarti dengan kata lain di rumah itu Mas Ilham bapaknya sering menggunakan kekerasan saat ini ya mendidik anaknya. Maaf ini ya. Iya. Ya, baik. Tidak apa-apa ya Mas, seperti itu ya. Tidak apa-apa. Ya, baik. Baik. Pemikirannya rasional Mas Ilham seperti itu ternyata didorong dari cerita sebelumnya tadi yang di rumah seperti itu. Terus Mas Ilham akhirnya membawa ke sekolahan juga ingin seperti itu. Iya. Baik. Ya itu tadi nih, pikiran-pikiran irasional itu tadi harus dihilangkan, bahkan dirubah. Baik, dalam REDT ini teknik dispute kognitif, nah, itu biasanya menggunakan apa ya yang namanya teknik-teknik ABC, bahkan sampai D dan E. Itu nih. Sudah maksud apa itu ABC? Sudah. Apa? Belum kan? Baik. Baik disampaikan ya. Nah, dalam A itu ini nggih, nanti gua nunggu di sini nggih. Dalam A ini itu namanya activating event. Yang artinya sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Nah, silahkan tulis Mas Bram. Silahkan tulis kan itu sudah ada. Baik, kita bahas satu persatu ya Mas Ilham ya. A, activating event yang artinya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Intinya tidak menyenangkan di diri Mas Ilham. Itu nggih. Nah, Mas Ilham di sini menuliskan saya dijauhi teman-teman sekolah saya. Yang pertama era, yang kedua mereka menghindar dari saya, dan yang ketiga saya tidak dihargai. Wah, iya, otomatis lah Mas Ilham nggih. Saya dijauhi teman-teman sekolah saya. Jelas. Ini pemikiran yang tadi Mas Ilham sampaikan ingin ditakuti, akhirnya ditakuti juga kan? Mereka takutnya tidak terus manut dengan mereka, tidak. Akhirnya dia takut menghindar, gitu ya. Nah, dengan kata lain saat ini Mas Ilham tidak ada teman dari. Iya. Nah, itu. Rasanya gimana Mas? Sedih ya, akhirnya ya. Tidak ada teman. Semua teman-teman laki-laki seperti itu. Tidak ada yang mau mendekat. Nah, perempuan apalagi? Iya, takut sekali. Ya. Terus yang penting mereka menghindar dari saya. Jelas teman-teman. Mereka takut. Oke. Nah itu tadi takut lebihnya oleh Tuhan, takut lebih fisik Tuhan, seperti itu ya. Nah, terus dari diri Tuhan timbul, saya tidak dihargai. Nah, itu ya. Baik. Kita melangkah yang ke B. Yang B ini namanya belief system maksudnya ya, belief system. Nah, yang artinya adalah keyakinan individu, keyakinan Tuhan. Gitu ya. Keyakinan akan apa yang ingin Tuhan dapatkan. Silahkan dulu. Oh baik, kita ya. Ini harus jujur ya, nggak boleh bohong loh ya. Baik. Saya merasa dengan menekan mereka, saya bisa dihargai oleh mereka menurut dengan saya. Nah, ini harapan Tuhan. Menekan mereka berarti dengan kata lain mereka ini manut saya gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Malah menghindar mereka nih karena takut dengan Mas Ilham gitu. Oh ya.
Hmm. Saya bisa dihargai, mereka menurut dengan saya. Akhirnya akhirnya berbanding ke balik seperti itu. Baik, kita menuju yang T Mas Ilham ya. Yang T itu adalah konsekuensi atau konsekuensi atau perasaan individu. Konsekuensi itu maksud ya kamu. Setelah kamu melakukan hal itu, pasti ada yang didapat oleh Mas Ilham. Ya? Atau perasaan Mas Ilham. Setelah melakukan itu apa yang didapat? Silahkan dilihat. Baik, perasaannya yang didapat, saya kecewa dengan mereka. Saya merasa kesepian karena tidak ada teman. Benar ini Mas ya? Akhir-akhir ini tidak ada teman itu sudah berlangsung berapa hari itu? Atau bahkan minggu-mingguan ya? Berminggu-minggu saat ini ya? Sedih banget Mas? Sangat sedih. Pernah berpikiran, akhirnya nggak sekolah saya sih karena nggak ada temannya. Tapi kalau tidak sekolah di rumah jangan kembali lagi dimarahi oleh adik. Gitu ya. Saya merasa kesepian karena tidak ada teman. Saya kecewa dengan mereka. Akhirnya kami juga merasa kecewa ya. Ini konsekuensi apa yang Mas Ilham di awal yaitu memperlakukan mereka dengan keras atau bersikap bullying tadi ya. Baik. Nah, seterangkai lagi Mas ya, seperti itu ya. Jadi ternyata pikiran irasional Mas Ilham tadi terus mempengaruhi perilaku Mas Ilham yaitu bullying tadi dengan harapan Mas Ilham itu apa namanya dihormati, disegani, bahkan ditakuti dan mereka di sekolah manut dengan Mas Ilham. Ya seperti itu Mas. Ya. Terus akhirnya apa Mas? Berbanding terbalik. Seperti apa itu? Mereka malah dijauhi ya, dijauhi. Kalau seperti itu. Kalau boleh jujur Mas, keinginannya apa sih di sekolahnya? Dihormati, disegani enggak ya? Maksudnya untuk berteman pengennya gimana? Apakah tetap seperti ini kan? Atau tetap berpikir seperti itu dan punya teman? Apakah melakukan hal lain? Melakukan hal lainnya ya. Jadi dengan kata lain Mas bersedia merubah pemikiran bersedia irasional atau membuat yang rasional. Berarti yang Mas lakukan di awal tadi adalah pemikiran tidak logis. Ternyata dampaknya apa? Dijauhi kan? Justru malah tidak punya teman. Nah, sepi ya. Karena orang itu butuh orang lain. Baik, seperti itu Mas. Kemudian hanya caranya saja pemikiran Mas Ilham yang kurang tepat di sini. Baik. Kalau sudah yang C tadi, kita masuk yang B Mas Ilham ya. Disputing irrational belief. Itu artinya yang B ini membantah yang B tadi. Yang B itu tadi pemikiran-pemikiran irasional. Nah, yang masuk yang ke D ini yang melawan pikiran yang D tadi irasional. Saya melakukan apa toh untuk bisa dapat teman seperti itu? Maksud saya ini ya. Jadi D itu adalah disputing irrational belief. Ya, yang artinya perubahan yang diinginkan atau mengapa itu hal yang buruk. Maksudnya kenapa tadi hal yang buruk? Kenapa Mas? Contohnya kenapa yang Mas lakukan itu di awal buruk, tidak tepat contohnya? Kenapa? Gimana Mas? Kenapa yang tidak sedikit? Karena menjelek-jelekan teman ya. Dampaknya apa? Jauhi. Nah, dampaknya untuk teman kamu sakit hati, nah, depresi kan? Nah, seperti itu. Nah, di sini kamu akan menuliskan tentang perubahan yang diinginkan. Kamu menginginkan perubahan apa kok? Langsung ya. Baik, silakan ditulis. Sekali lagi ya, harus jujur. Benar? Oke, siap.
Terima kasih Malika. Yang disputing irrational belief atau perubahan yang diinginkan oleh individu. Oke. Saya mampu merubah semua pemikiran saya. Nah, pikiran utamanya adalah irasional menuju ke bagus. Sanggup ya? Ya. Saya mengerti tidak perlu melakukan kekerasan, menekan seseorang untuk berteman. Itu ya. Berarti dengan kata lain, untuk berteman itu tidak memerlukan hal-hal kekerasan. Seperti itu. Lagi ya. Nah, contoh nih, contoh. Kita tidak perlu kekerasan untuk berteman. Kita harus bagaimana? Berteman. Karena apa, Mas? Jika kamu menghargai pendapat orang lain atau teman, maka kamu juga akan dihargai pula. Begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam pepatah Jawa mengatakan seperti ini, wong nek nandur kebaikan, ya menanam kebaikan. Nah, kemungkinan dia akan menuai kebaikan juga. Itu ya, tahu ya hal itu ya. Itu. Yang terakhir nih Mas Ilham. Yang terakhir, poin yang terakhir yang E. Yang E itu adalah changing irasional to rasional belief. Changing irasional ke rasional belief. Seperti itu. Saya, ini intinya adalah bentuk contoh merubah yang rasional ke betul sekali. Nah, maksud ya, baik, silahkan ditulis. Tulisannya bagus ini. Ini yang ditulis kan? Hobinya apa? Olahraga. Oh, tidur-tiduran. Itu hobi ngegame? Nggak terlalu ya, baik. Baik. Tapi yang saya dengar Mas Ilham ini masuk di ini ya, perguruan silat ya. Iya kan? Nah, pendekar nih baru ya. Jangan-jangan kemarin menekan teman kamu juga pakai jenis itu mungkin. Ada. Aduh, nah ini ya salah lagi ya. Baik, insya Allah nanti bisa dirubah lah ya. Setelah ketemu Pak Enki, setelah melakukan bimbingan individu ini ya. Baik, yang tadi ya Mas, balik ke ya. Singing irrational to rational belief. Saya bisa merubah pikiran saya. Yang rasional, yang irasional menuju ke rasional. Baik. Yang kedua, saya harus menghargai teman saya. Bagus. Itu. Seperti itu kan? Baik. Kira-kira Mas ya, sudah mengerti ya? Sudah. Setelah kita dari awal sampai titik ini, Mas Ilham sudah memahami? Sudah. Sudah. Apa yang dilakukan Mas Ilham kemarin itu termasuk apa tadi, pemikiran apa? Irasional. Irasional. Yang tidak Logis. logis. Nah, terus berikutnya semakin kesini bimbingannya harus diubah ke bentuk yang rasional, yang pikiran logis. Tapi pikiran rasional itu Mas Ilham mengerti bagaimana? Pikiran yang tidak logis. Itu contohnya tadi apa, menekan temanmu ya, menekan temanmu intinya mereka agar menuruti kata-kata Mas Ilham. Bisa disegani, kamu bisa disegani seperti itu ya. Baik. Tapi itu ternyata berbanding terbalik. Untuk berteman ternyata tidak memerlukan hal kekerasan atau dipandang dihormati, si paling lah katakan seperti itu. Ternyata untuk berteman itu yang bagus digunakan adalah saling menghormati. Semuanya Mas, menghormati haknya dan kewajibannya. Seperti itu, contoh lah kalau kamu punya teman non muslim, kalau mereka punya kewajiban hari Minggu itu di gereja beribadah, ya jangan paksa ikut main dengan kamu, ya kan? Karena saling menghormati. Contoh, kalau punya teman kamu itu habis maghrib dia itu di musola sholat maghrib terus ngaji, ya jangan kamu ajak dolan dulu ya, mudeng ya begitu nih. Terus haknya, hak teman, apa itu hak teman itu? Hak atau hak manusia? Yang Gimana? Harus didapatkan ya. Iya. Nah, harus didapatkan. Tentunya Mas Ilham juga
Mas Ilham ingin mendapatkan aman? Iya. Iya, jelas. Temanmu juga ingin memerlukan hal yang aman, ya kan? Kalau sudah kamu tindak seperti itu, dia aman enggak? Tidak. Bahkan ada yang tidak masuk sekolah kan? Ada. Nah, gitu. Terus tak ingin dihormati. Kemarin menghormati temanmu enggak? Tidak. Besok bisa menghormati? Bisa. Dengan salah satu contohnya apa? Ada. Tuh, contohnya yaitu tadi ya. Gitu. Baik Mas Ilham. Nah, dari awal sampai akhir, di awal tadi Mas Ilham lesu, sekarang saya lihat Mas Ilham itu tertawa sekarang, sudah senyum-senyum, ngangguk-ngangguk ya kan? Nah, tenang saja Mas Ilham ya. Nanti Bapak bantu, gitu ya. Dari awal sampai akhir sekarang perasaannya gimana? Udah lega. Lega ya? Iya. Tahu apa yang harus dilakukan? Sudah. Nah, tadi ya. Iya. Contohnya apa? Menghargai, menghormati menghormati hak dan kewajiban seorang teman. Maksud ya. Baik, berarti dengan kata lain Mas Ilham sudah terpancing atau sudah bisa lah intinya ya mengatakan perbuatan saya itu kemarin, pemikiran saya itu salah dan harus bisa merubah, gitu nih. Baik. Tentunya nanti Pak Hendy akan melakukan observasi lah Mas Ilham ya. Jika nanti Mas Ilham ingin bertemu Pak Hendy kembali, silahkan datang saja langsung ke ruang konseling ketemu Pak Hendy. Jika ingin mengutarakan hal sesuatu lagi, itu ya. Baik, kalau toh memang Mas Ilham ingin menjadwalkan pengen ketemu Pak Hendy, silakan WA Pak Hendy saja boleh, ya. Bikin janjian boleh. Ataupun kalau kamu malam-malam merasa begini di hati, di perasaan ada yang ganjel, silahkan WA atau telepon Pak Hendy. Seperti itu ya. Pak Hendy sukarela jelas langsung akan melayani Mas Ilham, membantu semuanya Mas Ilham peserta didik. Jadi contohnya seperti itu loh Mas Ilham. Yang datang ke ruang BK itu tidak hanya anak-anak yang bermasalah dong. Yang pintar pun tidak. Terus ada konseling tidak, tetap membutuhkan konseling seperti itu, ya? Seperti itu. Jadi datang ke sini, awalnya tadi datang ke sini malu, takut atau gimana? Takut ya? Iya. Nah, padahal ini BK itu adalah teman siswa. Oke? Kita harus dekat. Tidak perlu ditakuti, Pak ini tidak senang ditakuti. Semua guru BK ketika di sini tuh tidak suka ditakuti, tetapi hanya saja dianggap teman, dihormati saja di sini. Ya? Baik, seperti itu Mas Ilham. Sebelum saya akhiri Mas Ilham, ya, untuk yang tadi ya, sibukkan dirimu dengan hal-hal yang positif yang lain. Contoh kalau kamu punya hobi olahraga, nah kalau kamu hobimu tadi olahraga pencaksilat, kamu masuk perguruan itulah ya, terus kamu sudah menguasai, sudah warga ya sekarang ya. Alhamdulillah, hebat itu berarti. Jangan digunakan untuk kepentingan atau keperluan yang lain. Begitu Mas Ilham, sudah merasa lega sekarang? Sudah. Baik, kalau sudah merasa lega, apakah ini bisa diakhiri bimbingannya? Baik, bisa? Bisa. Kalau begitu, sebelum Mas Ilham berpisah dengan Pak Hendy atau sudahi pertemuan ini, ada sesuatu hal evaluasi yang harus diisi Mas Ilham. Diisi saja di kelas ataupun di rumah. Gampang ini, kamu membaca soalnya tinggal centang gitu. Nanti Pak Hendy yang menyimpulkan ya. Kalau enggak nanti pas pulang sekolah bagikan ke saya, ya besok. Apakah kamu malu nanti mengisi di kelas? Tidak. Tidak. Kalau kamu malu silakan bawa pulang saja karena ini sifatnya rahasia. Besok baru dikasihkan ke saya di ruang sini. Gitu. Maksud ya? Nah, ini untuk hal tadi yang dikeluarkan, kalau tidak berani ngomong, Pak Hendy sanggup membantu kamu menjembatani antara orang tua kamu dan Mas Ilham. Begitu Mas Ilham ya. Baik, terima kasih. Ini silahkan diterima di sisi sekolahan ya. Baik, sebelum saya akhiri Mas Ilham, satu lagi ya. Pak Hendy akan melihat jangka waktu seminggu, 2 minggu dan berikutnya ada perubahan. Nah, langkah pertama yang Mas Ilham lakukan adalah temui semua korban yang pernah Mas Ilham bully, minta maaf ke mereka.
secara syar'i. Begitu ya. Bisa diterima? Bisa. Baik. Sekarang kalau sudah bisa, Pak Hengki mau ini mendengar dari Mas Ilham kata-kata yang keras lah sambil mengepalkan tangan. Saya bisa berubah. Saya mau berubah. Seperti itu ya. Siap? Tirukan Pak Hengki. Saya bisa berubah. Saya bisa berubah. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Terima kasih Pak Ilham. Silakan kembali ke kelas dan terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.